warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, selamat datang di kelas IPPD, Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik dengan pokok bahasan kanker paru. Ya, hari ini agenda tanggal 18 September 2021, kalian bersama saya akan memulai kelas IPPD di Google Meet. Pada pertemuan sebelumnya, kalian mengumpulkan pertanyaan terkait kanker paru. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Yuk silakan siswa kelas 12A yang keren menjawab dengan menyanyikan lagu mempesona untuk mengecek kehadiran kalian di kelas Google Meet ini. Hai Puput. Mempesona. Ya, bagaimana? Apakah posisi kalian sudah sesuai dengan pedoman K3LH ini? Siap. Sebelum kalian masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran hari ini, Ibu ajak kalian untuk ice breaking. What's wrong with this picture, guys? Ada gajah yang berada di dalam rumahku. Selanjutnya, ayo amati gambar yang saya tampilkan di Google Meet ini ya. Nah, apa saja yang dapat kalian amati dari gambar ini? Dan analisalah mengenai dampak rokok bagi kesehatan paru-paru. Pada gambar itu, tampak orang yang sedang merokok, Bu, sehingga menyebabkan paru-paru dipenuhi asap. Hal itu tidak baik bagi kesehatan karena dapat meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit. Memprihatinkan sekali ya, dampak rokok bagi kesehatan paru-paru. Salah satunya bahkan bisa menyebabkan penyakit kanker paru. Untuk itulah kita di hari ini berada di kelas online IPPD dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar 3.15, menerapkan pemeriksaan keganasan dalam anatomi fisiologi, dan kompetensi dasar 4.15, melaksanakan pemeriksaan keganasan dalam anatomi fisiologi, yaitu setelah mengamati PPT, video pembelajaran, mengerjakan LKPD, dan diskusi presentasi, peserta didik dapat menganalisis pengertian kanker paru, etiologi, klasifikasi, stadium, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, komplikasi, penata laksanaan kanker paru, pencegahannya, dan melaksanakan persiapan pemeriksaan kanker paru dengan tepat, cermat, dan disiplin. Siswa-siswa kelas 12 yang Ibu sayangi, berikut ini adalah rangkaian pembelajaran kita hari ini, yaitu fase 1, orientasi masalah, fase 2, pengorganisasian siswa, fase 3, bimbingan penyelidikan, fase 4, pengembangan dan penyajian hasil karya, dan fase 5, problem solving. Perlu saya komunikasikan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran ini, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, ada penilaian keterampilan menggunakan lembar observasi diskusi saat kalian bersama kelompok mengerjakan LKPD dan penilaian sikap dengan menggunakan lembar penilaian sikap dan penilaian pengetahuan dengan menggunakan soal pilihan ganda di akhir jam pelajaran ini yang akan saya sampaikan melalui quizzes. Oke guys, langkah pertama di pembelajaran kita hari ini adalah fase 1, orientasi masalah. Ya, di kegiatan ini Ibu akan mengajak kalian untuk orientasi atau mengenal permasalahan terkait kanker paru. Dengan cara yang pertama, silakan kalian menelaah LKPD tentang kanker paru. Saya juga sudah menelaah, Bu, bagaimana faktor lingkungan, genetik, faktor lain menjadi etiologi atau penyebab dari kanker paru. Lalu tanda gejala yang bagaimanakah yang perlu kita waspadai bahwa seseorang terkena kanker paru. Saya juga ingin menanggapi mengenai artikel yang ada di LKPD. Saya ingin menyampaikan keprihatinan saya akan tingginya angka penderita kanker paru. Nah, dari sana coba kalian rumuskan apa sih yang menjadi problem? Orientasi masalah yang kami dapatkan yaitu penderita kanker paru di Indonesia meningkat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang kanker paru. Setuju, Beta. Masalah tersebut muncul karena masyarakat belum memahami secara benar dan lengkap tentang pengertian kanker paru. Selain itu, berkembang juga stigma masyarakat mengenai kanker paru.
Good job! Kalian sudah mengenali masalah dengan baik. Sekarang, mari kita masuk ke tahap atau fase kedua, yaitu pengorganisasian siswa. Semangat, 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 Kakak. Siswa-siswa yang berbahagia, kita masuk fase 2, pengorganisasian siswa. Ya, di fase ini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menentukan ketua masing-masing kelompok. Ketua kelompok 3 saya Bu Ega. Baik, sekarang saya akan mengorganisasikan pemikiran kalian tentang LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik, sebagai panduan kalian dalam penyelesaian masalah terkait kanker paru yang sudah kalian ketahui masalahnya pada fase 1 tadi. Ya, pertama, silakan kalian buka LKPD halaman 4 ya, dan halaman 5. Di sini kalian akan mengkomunikasikan secara tertulis hasil studi literasi terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan di LKPD halaman 3 kemarin. Setelah itu silakan buka halaman 6. Di sini kalian akan mengkomunikasikan secara tertulis tentang rencana penyelesaian masalah berdasarkan hasil diskusi kelompok. Setelah selesai, kalian akan mempresentasikannya dan saling memberikan pendapat terhadap hasil presentasi dari kelompok kalian. Silakan sekarang kalian masuk ke fase 3, yaitu fase bimbingan penyelidikan. Ya, di fase 3 ini, Ibu akan membimbing penyelidikan kalian untuk menyelesaikan masalah. Silakan kalian mengamati dengan seksama materi kanker paru melalui media YouTube dan PowerPoint maupun melalui sumber internet lainnya. Baik Bu, kami mohon izin untuk melakukan studi literasi berbagai sumber yang Ibu sampaikan tadi. Dan Alhamdulillah saya sudah melakukan studi literasi tentang pencegahan kanker paru dari buku Penyakit dan Penunjang Diagnostik. Ya, silakan. Saya memantau jalannya diskusi kalian dalam kelompok. Alhamdulillah teman-teman, di buku Ilmu Penyakit dan Penunjang Diagnostik, saya menemukan tentang pengertian, etiologi, klasifikasi, stadium, tanda, dan gejala kanker paru-paru. Oh iya, teman-teman kelompok 3, bagaimana bila rencana tindakan kita untuk mengatasi masalah peningkatan angka kejadian penderita kanker paru adalah dengan melakukan edukasi mengenai pentingnya mengenal pengertian, faktor risiko, gejala, dan penaktalaksanaan kanker paru. Saya setuju Madike, edukasi itu penting mengingat masih tingginya stigma dan mitos tentang kanker paru yang membuat masyarakat takut untuk memeriksakan diri. Wow, ide yang keren. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah juga sudah selesai berdiskusi? Alhamdulillah. Puji Tuhan, siswa-siswa yang hebat, kita sudah masuk ke fase 4, pengembangan dan penyajian hasil karya. Selamat siang Bu Gita, selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan penata laksanaan kanker paru. Penata laksanaannya yaitu 1. Operasi, 2. Imunoterapi, 3. Radioterapi, 4. Kemoterapi, 5. Terapi target. Pencegahan kanker paru. Pencegahannya meliputi 1. Tidak merokok, 2. Hindari asap rokok, 3. Periksa paparan radon di rumah. Persiapan pemeriksaan. Persiapan sebelum foto ronsen dada adalah 1. Pasien diminta untuk berpuasa dan menghentikan dulu konsumsi obat-obatan tertentu. Dari permasalahan kanker paru yang meningkat adalah melakukan edukasi berupa poster serta mengadakan penyuluhan secara rutin di desa-desa untuk menghimbau masyarakat melakukan gerakan hidup sehat seperti tidak merokok, hindari asap rokok, hindari menghisap ganja, menghindari atau mencegah paparan terhadap zat beracun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali konsep tentang kanker paru dan rencana tindakan yang diberikan kelompok 4.
akan kami tambahkan dalam rencana tindakan di kelompok kami pada LKPD halaman 7. Salah satu penata laksanaan kanker paru adalah terapi target. Nah, sebelum dilakukan terapi sebagai asisten perawat, kita perlu menaruh perhatian pada hal yang bagaimana ya? Kami akan menjawab berdasarkan berbagai buku atau sumber internet yang kami baca, di antaranya dari alodokter.com. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian terapi target adalah kondisi pasien. Ya, karena kondisi pasien berhubungan dengan persiapan sebelum terapi. Dokter akan berdiskusi dan menentukan obat terapi yang tepat sesuai dengan kondisi pasien, termasuk jenis dan stadium kanker, kondisi kesehatan pasien, serta riwayat pengobatan kemoterapi atau terapi kanker lain sebelumnya. Benar sekali tanggapan yang disampaikan oleh kelompok 4. Selain itu, saya ingin menguatkan mengenai terapi target sebagai penanganan kanker paru. Terapi tersebut haruslah benar-benar kita perhatikan dan harus dalam pengawasan dokter. Karena ada efek samping yang ditimbulkan setelah menjalani terapi target ini. Di antaranya, pasien dapat saja mengalami diare, gangguan pada liver. Terima kasih Bu Dita atas penguatan yang diberikan. Baik, itulah feedback yang kami berikan kepada kelompok 5. Bagaimana bisa diterima penjelasan dari kami? Alhamdulillah. Kita masuk ke fase 5, problem solving. Ya, di sini kalian akan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mohon izin untuk menganalisa proses pemecahan masalah, salah satunya berdasarkan hasil diskusi tadi. Terutama tentang jawaban dari kelompok 1 tadi, kami telah memverifikasi bersama melalui bimbingan Bu Dita, di mana jawaban tersebut sudah sesuai dengan buku referensi yang terdapat di e-book tentang panduan penata laksanaan kanker paru. Saya masih merasa bingung dan mengalami miskonsepsi tentang penata laksanaan kanker paru, Bu. Baik, saya akan mengklarifikasikan miskonsepsi tersebut. Ada beberapa cara penata laksanaan untuk kanker paru, tapi tergantung pada jenis kanker dan seberapa jauh kanker itu telah menyebar. Penata laksanaan pertama adalah operasi. Jika klien menjalani operasi, dokter akan mengangkat kelenjar getah bening untuk memastikan apakah ada gejala kanker pada kelenjar tersebut. Sementara itu, jika kanker ini sudah menyebar ke bagian tubuh lainnya, dokter akan merekomendasikan kemoterapi atau radioterapi sebelum menjalani operasi. Dan ingat, masih ada penata laksanaan kanker paru berupa imunoterapi. Ya, imunoterapi merupakan pengobatan kanker yang menggunakan sistem imun di dalam tubuh untuk melawan kanker. Setelah pembelajaran ini, dapat kita simpulkan bahwa kami dapat menemukan masalah terkait kanker paru, yaitu telah terjadi peningkatan angka kejadian kanker paru di Indonesia yang diakibatkan kurangnya masyarakat mendapat informasi tentang kanker paru ini. Sehingga pemecahan masalah yang tepat adalah diperlukan upaya pemberian edukasi kepada masyarakat tentang kanker paru. Oke, bagus sekali analisa dan evaluasi pemecahan masalah serta kesimpulan yang sudah kalian berikan. Kita telah sampai di bagian penutupan kelas ini. Sebelum kegiatan ini diakhiri, mari kita melakukan refleksi pembelajaran. Alhamdulillah, kita bersama dalam kelompok dengan bimbingan Bu Dita hari ini mempelajari tentang menganalisis pengertian kanker paru, etiologi, klasifikasi, stadium, tanda dan gejala, pemeriksaan penunjang, komplikasi, pencegahan, persiapan pemeriksaan kanker paru. Yuk sekarang masuk ke kuisis untuk menguji analisa kalian tentang konsep kanker paru. Oke, kita mulai ya. Sudah masuk. Saya mengucapkan selamat dan sukses untuk siswa-siswa yang termasuk dalam kategori penilaian amat baik, yaitu ada Endaf. Untuk siswa-siswa hebat yang termasuk penilaian kategori baik, ada Claresta yang sementara masih masuk dalam penilaian kategori cukup. Ada Olivia. Bagi kalian yang sudah mencapai nilai KKM 80, maka dapat mengikuti materi pengayaan berupa praktikum sederhana penyusunan media promosi pencegahan kanker paru
Bagi kalian yang masih belum mencapai nilai KKM, maka dapat mengikuti program Remedi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya hari Rabu tanggal 22 September 2021 dengan materi tentang penyakit pada anak. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silahkan. Tetap semangat ya, patuhi protokol kesehatan dengan baik. Thank you. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.